Kementerian Luar Negeri Belanda mendadak memanggil Duta Besar Israel untuk Belanda pada Rabu 26 Juni 2024. Duta Besar Israel Modi Ephraim dipanggil untuk menjelaskan tudingan intelijen Zionis. Dikabarkan intelijen Israel melakukan kampanye pengawasan dan spionase rahasia terhadap Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Menlu Henke Brinslat, Mendagri dan Hubungan Kerajaan Yujo De Jong, serta Menteri Kehakiman dan Keamanan Jelanja Selegos Zekerius. Menurut Menlu Belanda, tindakan Israel tersebut tentu mengganggu keamanan ICC. Selesai penyelidikan ditemukan bahwa mereka berkaitan dengan cabang tertinggi pemerintahan Israel dan komunitas intelijen. Operasi yang diam-diam dilakukan Zionis itu juga termobilisasi dengan sistem hukum dan militer. Hal itu disebut untuk menggagalkan penyelidikan ICC. Namun Menlu Belanda tak menjelaskan hasil dari diskusinya dengan Duta Besar Israel tersebut. Militan Hizbullah meluncurkan sekira 40 roket ke Israel Utara pada Kamis 27 Juni 2024 sore. Dikabarkan hujan roket itu sebagai respons atas serangan udara Israel ke Lebanon yang terjadi baru-baru ini, termasuk pembunuhan salah satu operator Hizbullah di hari sebelumnya. Dikutip dari The Times of Israel, pertukaran tembakan itu terjadi saat intelijen Amerika Serikat memperkirakan bakal terjadi eskalasi besar antara Israel dan Hizbullah. Serangan balasan dari Hizbullah itu disebutkan IDF menghujani kota utara Safed dan komunitas di dekatnya. Namun pasukan Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar roket-roket itu dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Polisi setempat mengatakan sejumlah roket merusak properti. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menuturkan pihaknya berusaha keras untuk memadamkan api yang dipicu oleh serangan Hizbullah itu. Di wilayah Safed dan beberapa kota di Galilea, suara sirine terdengar meraung-raung seiring dengan serangan tersebut. Dalam pernyataan terpisah, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan puluhan roket Katyusha ke pangkalan militer Zionis di Galilea. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan penghancuran alat peledak Zalzal yang ada di kendaraan militer Zionis. Aksi tersebut tampak terekam dalam video yang dirilis Al-Quds pada Jumat 28 Juni 2024. Disebutkan sebuah bom gempa bumi berada di dalam kendaraan militer Israel di Poros Al-Tahadum lingkungan Al-Sujaya. Al-Quds menegaskan bahwa penyerangan itu merupakan bagian dari pertempuran Banjir Al-Aqsa. Dalam video yang dirilis, Al-Quds mengintai pergerakan kendaraan militer Zionis itu dari kejauhan. Kemudian klip itu menampilkan dua orang pejuang Al-Quds tengah menonton rekaman CCTV. Al-Quds juga terlihat merakit sendiri senjata yang mereka gunakan untuk meledakkan bom gempa bumi itu. Tak berselang lama, kendaraan militer Israel yang berada di tengah reruntuhan bangunan itu pun diledakkan. Ribuan warga Israel berkumpul di Tel Aviv pada Kamis 27 Juni 2024. Mereka diketahui hadir dalam konser besar-besaran yakni Trip of Nova yang sebelumnya disasar oleh Hamas. Seperti diketahui, konser Trip of Nova menjadi permulaan perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari VOA Indonesia, festival musik tersebut menampilkan sejumlah artis Israel terkenal yang berkolaborasi dengan beberapa DJ. Disebutkan konser itu digelar lagi untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana. Bahkan dilaporkan sebagian orang yang hadir dalam konser itu merupakan keluarga atau teman dari para korban serangan 7 Oktober. Diberitakan sebelumnya lebih dari 3.000 orang menghadiri festival musik Trip of Nova tahun lalu. Bersamaan dengan konser itu, militan Hamas melancarkan serangannya.
Sedikitnya 364 orang dinyatakan tewas dan 40 lainnya disandera. Penyergapan mematikan dilancarkan pejuang Al-Quds di Jenin dan menimbulkan lusinan korban jiwa di pihak Israel. Serangan pada Kamis 27 Juni 2024 malam itu menewaskan seorang kapten dan melukai 16 tentara Zionis. Dikutip dari Tribun News, menyusul serangan itu, pasukan Zionis pun mundur dari kota Jenin tepi barat. Diketahui sebuah IED ditanam 1,5 meter di dalam tanah oleh pejuang Al-Quds. Peledak tersebut kemudian dipacu tepat saat pasukan Namar APC melintas di sana. Pasukan penyelamat pun bergegas membantu dan di saat itulah IED kedua meledak. Kapten IDF Alan Sakshkiu yang menjabat sebagai komandan unit penembakan jitu Batalion Haruf di Brigade Fir menjadi korban tewas. Seiring dengan hal itu, Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Debat sengit antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump digelar pada Kamis 27 Juni 2024 malam. Dalam debat itu, keduanya saling melontarkan hinaan satu sama lain. Trump berbicara dengan tegas, namun ia mengucapkan kalimat yang bertele-tele. Ia mengumbar banyak kebohongan tentang pemilu 2020 hingga tuntutan hukum yang dihadapinya. Pernyataan Trump pun melebar hingga menyinggung perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, mantan Presiden Amerika Serikat itu menuding Biden tak membantu Israel dalam melawan Hamas. Trump bahkan mencap Biden sebagai seorang warga Palestina. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut Joe Biden sebagai orang Palestina yang sangat buruk dan lemah. Mendapati ucapan Trump itu, Biden tampak tercengang. Ia lantas menggeleng-gelengkan kepala dan langsung menunduk. Israel and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one that wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. Angkatan Darat Amerika Serikat memindahkan pasukannya ke dekat Lebanon dan Israel. Pemindahan itu bertujuan untuk mengevakuasi warganya yang berada di area konflik. Selain itu, pemindahan pasukan tersebut juga untuk menunjukkan kekuatan militer mereka, khususnya jika terjadi peningkatan konfrontasi antara Israel dan Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Amerika Serikat juga tengah bernegosiasi dengan sekutunya di Timur Tengah. Pemindahan aset militer Amerika Serikat ini menyusul perkiraan para pejabat intelijen terkait akan adanya perang skala besar antara Israel dan Hizbullah. Pertempuran itu diperkirakan akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Terlebih jika Israel dan Hamas tak mencapai kesepakatan gencatan senjata. Para pejabat Amerika Serikat juga berusaha untuk membujuk Israel dan Hizbullah untuk menyelesaikan konflik lewat jalur politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.